Halo everyone, pada video ini channel Smart Kimia akan membahas ujian praktek kimia pada mata uji kesetimbangan kimia. Ya, video ini adalah video ketiga dari video tentang ujian praktek kimia. Sebelumnya sudah pernah dibahas tentang ujian praktek kimia, mata uji termokimia, dan juga indikator asam basa. Silahkan bisa kalian klik ya di channel Smart Kimia ini, kemudian bisa dicari untuk mata uji yang lain gitu. Oke, sebelum kita ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya terkait ujian praktek kimia. Ya, baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini sudah disediakan alat dan bahan, ya. Nah, di mana alat dan bahannya seperti yang tertera. Nah, ya. Nah, jika mendapatkan alat dan bahan seperti ini, maka dipastikan ini ujian praktek tentang materi kesetimbangan kimia gitu. Oke, coba di sini kita akan membuat tanda ya. Oke, untuk kesetimbangan kimia kita buat tanda jika dalam satu set yang disediakan itu terdapat Aquades dan FeCl3 gitu ya. Nah, kalau ada Aquades dan FeCl3 berarti ujian yang dilaksanakan tentang kesetimbangan kimia. Pada materi kesetimbangan kimia kita bisa membuat judul seperti ini ya. Jadi praktikum pengaruh pergeseran praktikum pengaruh konsentrasi dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Ya, jadi ada dua faktor yang dipraktikumkan pada kali ini. Nah, dari judul tersebut kita bisa membuat tujuan ya. Tujuannya boleh satu, boleh dua. Di sini kita coba membuat tujuannya ada dua gitu ya. Yang pertama itu mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi yang pertama tadi konsentrasi, yang kedua adalah volume. Ya. Nah, untuk alat bahannya ya, coba kita sebutkan satu-satu ya di sini ya alatnya dulu. Ini ada tabung reaksi ya, tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi ya, kemudian pipet tetes ya, pipet tetes ini pasti, dan satu lagi Erlenmeyer gitu ya. Nah, berarti ini yang keempat itu adalah Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Oke. Nah, sedangkan untuk bahannya ada Aquadis ya, kemudian larutan FeCl3, ini larutan FeCl3 yang berwarna coklat ini ya, kemudian KSCN 1M dan juga Na3PO4 1M gitu ya. Oke, langsung kita bahas untuk cara kerjanya. Di sini sudah saya buatkan secara singkat cara kerja pada ujian praktek kesetimbangan kimia, di mana yang pertama itu masukkan 20 mili Aquadis ke dalam gelas ukur. Ya langsung aja ke gelas ukur, nggak perlu ke apa ke dalam beker glass gitu ya, biar lebih cepat gitu ya, biar lebih cepat. Nah kemudian misalkan nih ya, misalkan ternyata tidak cukup apa namanya si gelas ukurnya, berarti boleh kita masukkan ke dalam beker glass dulu gitu juga boleh ya. Tapi di sini langsung saja biar biar cepat ya. Ukur 20 mili Aquadis ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan satu tetes KSCN dan satu tetes FeCl3 ya. Ini FeCl3 gitu ya. Satu tetes saja. Nah, karena sudah terlihat perbedaannya gitu. Nah, ketika sudah ditambahkan satu tetes KSCN dan satu tetes FeCl3, kemudian jangan lupa diaduk dulu ya, diaduk. Nah, setelah perubahan warna terjadi, langsung dibagi menjadi 5 tabung, kemudian kalian beri label ya, ada label A, B, C, dan E. Berarti ada 5 tabung. Di mana kelima tabung itu kita beri perlakuan yang
tabung A itu sebagai pembanding berarti tidak ditambahkan apa-apa. Yang tabung B itu tambahkan 2 tetes larutan KSCN. Yang tabung C tambahkan 2 tetes larutan FeCl3. Tabung D ditambahkan 5 tetes larutan NaOH. Yang E tambahkan 5 mili Aquadis. Yang E ini maksudnya volumenya bertambah gitu ya nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tinggal digoncangkan ya atau digoyangkan. Setelah itu bisa dibandingkan dengan tabung A yang berfungsi sebagai pembanding tadi ya. Itu saja untuk cara kerjanya, sangat cepat dan singkat. Langsung kita tulis hasil pengamatannya. Misalnya channel Smart Kimia di sini praktek gitu ya. Ternyata hasil praktikumnya ya channel Smart Kimia membuat tabel seperti ini. Ada poin di sini ya, poin tabung, kemudian perlakuan, kemudian perubahan warna. Tabungnya tadi ada 5 ya, A, B, C, dan E. Kemudian yang perlakuan untuk tabung A kan tadi sebagai pembanding ya, warnanya adalah merah darah ya. Kemudian tabung B ya ini tambahkan KSCN. Ternyata ketika channel Smart Kimia itu praktek warna dalam tabung B itu berubah menjadi merah pekat. Sedangkan untuk yang C ditambahkan FeCl3 ternyata warna larutannya juga berubah menjadi merah pekat. Untuk tabung D kan ditambahkan Na3PO4 ternyata channel Smart Kimia mendapatkan perubahan warna menjadi merah bening atau lebih pudar gitu ya warnanya. Dan yang E ditambahkan Aquades ternyata setelah digoncangkan dan dibandingkan dengan tabung A itu warnanya merah bening atau merah pucat gitu ya, merah pudar ya. Itu untuk hasil pengamatan. Nah, dari sini bisa kita buat simpulannya. Tadi di tujuan 2 maka disarankan simpulan juga 2. Yang pertama bisa kita simpulkan bahwa pengaruh konsentrasi, jika konsentrasi sistem ini diperbesar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dan juga sebaliknya ya. Maksudnya sebaliknya kalau konsentrasi sistem diperkecil maka akan pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah yang konsentrasinya diperkecil ya atau searah gitu ya. Nah, kemudian untuk simpulan yang kedua, bagaimana pengaruh volume ya terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, ini jadi simpulannya jika volume sistem ini diperbesar, nah kesetimbangan akan bergeser ke arah spesies yang memiliki koefisien yang besar gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan yang mana harus dijawab oleh peserta yang mengikuti ujian praktek kali ini. Yang soal pertama seperti ini ya, jelaskan bagaimana pengaruh penambahan larutan KSCN pekat, FeCl3 pekat, dan larutan Na3PO4 pekat terhadap kesetimbangan, di mana kesetimbangannya reaksinya sebagai berikut ya. Nah, ini kesetimbangan gitu ya yang dikaitkan dengan adanya perubahan warna. Kita bisa jawab seperti ini. Nah, kita kaitkan dengan perubahan warnanya ya. Nah, tadi saat ditambahkan larutan KSCN, warna berubah menjadi lebih pekat ya. Artinya konsentrasi dari KSCN atau SCN min ini bertambah. Kalau dia konsentrasinya bertambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan, ke arah mana? Ke arah kanan gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, saat ditambahkan FeCl3, warna berubah menjadi lebih pekat. Artinya adalah FeCl3 ini konsentrasinya bertambah. Jika konsentrasi sistem bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan atau ke arah kanan gitu. Dan jika ditambahkan Na3PO4, warnanya ternyata menjadi lebih pudar ya, lebih pudar. Artinya apa? Konsentrasi dari FeCl3 ya, FeCl3 ini berkurang ya. Ini harusnya FeCl3 ya. Belum Bu Elsa ganti ini ya. Oke, ini FeCl3 ya. Kenapa sih bisa FeCl3? Karena di sini kan ditambahkan Na3PO4, di mana Na3PO4 ini dia fungsinya akan mengikat ion FeCl3. Kalau FeCl3 ini dia terikat oleh larutan Na3PO4, maka kan di sini FeCl3 konsentrasinya akan berkurang. Jika konsentrasinya ini berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk soal yang kedua seperti ini. Tuliskan persamaan ketetapan kesetimbangan reaksi untuk yang dipraktikumkan. Nah, jadi ini ya reaksinya seperti ini Fe3 plus 2 SCN min setimbang FeSCN 2 plus ya.
Nah, kita bisa menuliskan ketetapan kesetimbangan atau KC dengan membagi antara konsentrasi produk yaitu FeSCN2 plus dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi Fe3 plus dipangkatkan koefisien dikali konsentrasi SCN min dipangkatkan koefisien. Maka kita dapatkan untuk KC-nya seperti ini ya. Jadi konsentrasi ini dipangkatkan koefisien ya, kita tuliskan di sini pangkat 1, berarti pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian untuk Fe3 plus ya, ini dibagi konsentrasi Fe3 plus pangkat 1 ya, kemudian dikali konsentrasi SCN min dipangkatkan 2. Ini untuk jawaban nomor 2. Kemudian jawaban nomor 3. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Sebutkan perubahan-perubahan apa ya, minimal 2 jawaban yang dapat mempengaruhi kesetimbangan tersebut agar produksi ion FeSCN2 plus ini meningkat. Nah, oke. Bagaimana agar FeSCN2 plus ini produksinya ini meningkat? Ya, caranya adalah kita membuat supaya sistem ini mengalami pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Tadi sudah kita lakukan ternyata, ya sudah kita lakukan. Bagaimana caranya agar supaya kesetimbangan bergeser ke kanan tadi Fe3 plus ini konsentrasinya ini ditambah ya toh, karena ketika konsentrasi sistem ini ditambah maka akan bergeser ke arah yang berlawanan gitu ya. Jadi konsentrasi Fe3 plus ini ditambah atau boleh kita sebutkan konsentrasi FeCl3 ditambah gitu boleh. Kemudian langkah yang kedua bisa kita juga buat konsentrasi SCN min ini bertambah gitu ya, atau konsentrasi KSCN ini bertambah gitu ya. Ini untuk jawaban nomor 3. Nah, sebutkan minimal 2 saja boleh. Atau kalau kalian ada mengetahui yang lain lagi boleh dituliskan di kolom komentar. Kemudian ini soal yang terakhir. Dalam kesetimbangan sebagai berikut ya ini ya. Nah, jika mula-mula terdapat 0,3 mFe3 plus 0,5 mSCN min setelah tercapai kesetimbangan terdapat 0,2 mFeSCN2 plus. Nah, hitung tetapan kesetimbangan di atas. Oke, berarti kita diminta untuk mencari KC ya, di mana kita yang pertama langkahnya menuliskan reaksinya terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian kita buat MRS ya. Nah, pada mula-mula, keadaan mula-mula, ternyata Fe3 plus ini 0,3 ya, saya tuliskan di sini 0,3. Kemudian SCN min ternyata ini 0,5 gitu ya, yang sebelah sini belum terbentuk ya pada keadaan reaksi. Kemudian diketahui pada keadaan setimbang ya ini ya terdapat 0,2 FeSCN2 plus, berarti di sini kita tuliskan 0,2 gitu ya, 0,2 M. Kemudian ini tinggal naik ke atas 2 M. Nah, 0,2 M ini untuk satu koefisien ya kan, di sini satu koefisien. Berarti pada bagian atau ini ya reaksi untuk SCN2 min SCN min ya ini kan koefisiennya 2, berarti tinggal kita kali 2, 0,2 kali 2 yaitu 0,4. Untuk satu koefisien di sini Fe3 plus berarti 0,2. Tinggal kita kurangkan, di sini hasilnya 0,1, ini hasilnya 0,1 gitu ya. Sehingga kita tuliskan KC-nya ya sama dengan konsentrasi FeSCN2 plus, berarti kan ini ya nanti ya. Kemudian dibagi konsentrasi Fe3 plus itu kan ini ya. Kemudian SCN min pangkat 2 nanti ini. Tinggal kita masukkan ya 0, masukkan di sini. Kemudian ini kita masukkan di sini pangkat 2. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Oke, atau hasilnya 200 untuk jawaban nomor 4. Ya, baik sampai situ untuk pembahasan ujian praktek kali ini, tidak usah terlalu panjang agar tidak bosan ya. Dan bisa kalian dukung channel ini agar supaya tetap membuat video-video pembelajaran untuk tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi kalian dalam mempelajari ilmu kimia. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like jika video ini bermanfaat, dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi. Ya, baik, sampai bertemu kita di video selanjutnya ya. Bye-bye.